Data kuantitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik yang berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Nah, data kualitatif ini hanya memberikan keterangan kepada kita tentang baik atau buruknya tingkah laku siswa, misalnya lulus atau tidaknya siswa, hanya menjelaskan seperti itu. Nah, biasanya data kualitatif itu diperoleh dari hasil observasi, kemudian dari hasil wawancara terhadap siapa, terhadap responden yang kita mintai data tersebut. Secara umum, biasanya data ini berasal dari data observasi, karena sebelum melaksanakan penelitian lebih lanjut, pertama kali yang kita lakukan biasanya observasi, kemudian interview atau wawancara. Nah, dari data itu, maka kita bisa menemukan sesuatu itu baik atau buruk. Kemudian kalau yang kita tanyakan itu tentang kelulusan siswa, bisa dikatakan berhasil ataukah gagal. Oke. Sedangkan data kuantitatif yaitu suatu data yang berupa angka-angka atau variabel-variabel tertentu. Misalkan tentang jumlah mahasiswa, kemudian hasil tes yang kita lakukan terhadap terhadap sampel yang kita teliti, kemudian data-data lain yang berupa angka yang kita butuhkan untuk dianalisis. Nah, data kuantitatif itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada data variabel diskrit, yang artinya data hasil membilang. Contohnya, nasabah bank tertentu terdiri dari 50 pengusaha, 25 guru, atau mungkin 25 dosen, 15 mahasiswa, dan sebagainya. Sedangkan data kontinu, data variabel kontinu adalah data yang atau data hasil pengukuran yang contohnya berupa kecepatan mobil itu kita bisa tentukan apakah melihat di speedometer atau kita menggunakan alat tertentu untuk menggali data tersebut. Oke, seperti itu. Jadi kalau berdasarkan sifatnya atau jenisnya ada dua data itu yang paling penting yang kita bahas. Karena begini, dalam suatu penelitian, data yang kita peroleh itu umumnya satu dari hasil observasi, dari hasil interview, atau setelah itu kita menyebarkan angket, data angket atau kuesioner. Kalau kita mengadakan tes ya data tes. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ada juga setiap penelitian dikatakan valid atau tidak harus didukung suatu dokumentasi. Seperti itu. Yang berikutnya, berdasarkan sumbernya, data itu ada yang dinamakan data internal, ada data eksternal. Apa data internal itu? Data internal adalah data yang diperoleh dari peneliti itu sendiri. Data yang diperoleh atau yang sumbernya itu diperoleh dari peneliti sendiri. Jadi misalkan kita mewawancarai seorang guru tentang bagaimana prestasi PAI siswa di SMA tertentu misalnya. Nah, yang melakukan peneliti, maka data yang kita peroleh itu dinamakan data internal. Sedangkan data eksternal adalah data yang sumbernya berasal dari luar unit atau dari luar objek penelitian. Contohnya apa?
Kalau kita mengadakan suatu penelitian di sekolah tertentu, kemudian kita ingin mengetahui jumlah guru dan nama-namanya misalkan, sedangkan kita mengambil data itu dari tata usaha, dari tenaga tata usaha. Nah, data yang demikian itu dinamakan data eksternal. Nah, tolong dibedakan dengan yang berikutnya. Menurut cara memperolehnya, ada data primer, ada data sekunder. Data primer adalah data yang diusahakan dan dimanfaatkan. Nah, cara memperolehnya itu dimanfaatkan, pemanfaatannya. Data primer itu dimanfaatkan oleh peneliti sendiri, orang pertama yang langsung meneliti maksudnya. Data yang dihimpun langsung oleh peneliti, yang dimanfaatkan oleh peneliti itu sendiri. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atas usaha pihak lain. Jadi di luar itu, seperti tadi kita mengambil data dari TU, kita manfaatkan untuk apa? Nah, dinamakan pihak lain, atau bahkan kita bisa menggali data dari luar sekolah. Misalkan di luar sekolah itu ada komite sekolah. Kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan sekolah itu tentang sarana dan prasarananya, karena yang mengawasi pendidikan di sekolah itu kan salah satunya adalah komite sekolah atau kalau dulu namanya BP3. Kemudian menurut waktu pengumpulannya, data itu juga ada dua, ada data cross section, ada data berkala. Data cross section adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tertentu. Jadi kegiatannya itu sudah terjadwal misalnya. Nah, tapi jadwal itu sudah kita terima dan kita diundang untuk mengadakan suatu penelitian. Nah, data yang demikian itu namanya data cross section. Yang berikutnya, kalau data berkala, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan. Jadi misalkan kalau di bidang biologi itu kita ingin melihat perkembangan kecambah misalkan. Kita membuat kecambah, apakah dari kedelai atau dari kacang hijau. Nah, kita lihat perkembangannya setiap waktu. Apakah setiap 2 jam ataukah setiap setengah hari sekali. Nah, namanya data yang kita amati secara berkala. Kita lihat, oh ternyata setelah 2 jam sudah mulai berkembang. 2 jam lagi sudah muncul kecambahnya misalkan. Pada hari berikutnya, pada beberapa jam berikutnya sudah muncul kecambahnya misalkan seperti itu. Nah, data yang seperti itu kita gali secara berkala. Nah, namanya data berkala. Yang berikutnya, nah ini yang banyak pertanyaan minggu kemarin tentang skala pengukuran. Ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa skala nominal itu? Skala nominal diaplikasikan pada kategori di mana kategori ini hanya ditunjukkan untuk identifikasi saja. Untuk identifikasi saja. Nah, ciri-cirinya tidak dijumpai bilangan pecahan pada data skala nominal. Kemudian angka yang tertera pada label, angka yang tertera hanya berupa label. Tidak mempunyai urutan, tidak mempunyai nol yang mutlak. Jadi nggak ada pedoman nol, nolnya itu merupakan dasar atau bagaimana, tidak ada. Tapi yang penting data itu seperti itu. Nah, analisis yang sering dipakai untuk skala nominal itu adalah modus. Modus adalah nilai atau angka yang sering muncul
yang paling banyak muncul pada kelompok data tersebut. Contohnya, di situ ada contoh data 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 3, 5, 2, 3. Maka modusnya adalah angka 3. Karena angka 3 lah yang paling banyak. Lupa, di situ juga ada angka 2. Maaf, biru ya. 1, 2, enggak, 3-nya ada 3 ya. 3 yang sering muncul adalah 3. Betul. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah frekuensi. Frekuensi itu daftar nilai yang disertai dengan nilai yang sesuai. Nah, data tadi atau contoh yang lain ada data 22, 43, 24. Kita misalkan menentukan frekuensi angka 2 berapa jumlahnya. Semua ada 3. Frekuensi ada 3, angka 3 ada 1. Dan frekuensi angka 4 ada 2. Hanya menunjukkan angka-angka seperti itu. Jadi frekuensi, yang kedua, yang pertama modus. Oke, lanjut. Yang berikutnya, skala ordinal. Nah, skala ordinal ini biasanya diaplikasikan untuk membedakan kategori yang dapat diurutkan. Apakah diurutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya dari besar ke kecil, secara ascending ataukah descending. Ascending ataukah descending. Analisis yang cocok untuk skala ordinal ini biasanya adalah median dan persentil. Misalkan contohnya di situ ada status sosial, ada yang statusnya itu tingkatannya atas, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Ranking siswa, ada ranking 1, ada ranking tengah, ada yang ranking terendah. Seperti itu. Nah, yang kemudian kalau kita mencari median, apa sih median itu? Median adalah nilai tengah yang diambil dari data yang disusun dengan cara yang berurutan. Dari yang kecil hingga yang terbesar. Atau sebaliknya, ya, boleh. Tapi yang umum kalau kita mencari median, ya dari kecil ke besar. Median dihitung secara matematis dengan lambang ME. Atau ada buku lain yang hanya melambangkan M saja, M besar. Tidak ada masalah, yang penting maksudnya itu median. Nah, dalam matematika atau dalam statistik yang dimaksud dengan kuartil. Nah, ada kuartil. Oke, saya tambahkan. Median itu membagi dua data sama besar. Nah, membagi dua data sama besar menghasilkan median. Sedangkan kalau kuartil itu membagi 4 data sama besar. Sekali lagi, kuartil adalah membagi 4 data sama besar. Kalau median, dua data tadi tengah-tengahnya kan kita bisa lihat berapa angkanya atau berapa nilainya. Sedangkan untuk kuartil, pembagiannya itu karena dibagi 4, maka ada 3 tempat pembagian yang selanjutnya dinamakan Q1, Q2, dan Q3. Kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Sekarang, bagaimana cara menentukan kuartil? Nah, kuartil itu ada data tunggal, ada data kelompok. Kalau datanya berupa data tunggal, seperti contoh itu, di situ ada angka 3, 4, dan seterusnya, maka kita urutkan. Yang terkecil kan 3. 3-nya ada 2 frekuensinya. 33, 444, 777, dan seterusnya sampai 12. Maka kita bisa menentukan
Q1, Q2, dan Q3-nya dengan cara seperti itu. Rumusnya adalah I, I-nya itu kuartil keberapa? Kalau kuartil ke-1 ya berarti Q1 sama dengan 1 kali N plus 1 dibagi 4. Bahkan Q2, 2 kali N plus 1 dibagi 4. Pembaginya komanya sudah benar itu. Komanya. Ya, komanya ada 2. Kemudian kuartil yang paling bawah Q3 rumusnya adalah 3 kali N plus 1 dibagi 4. Itu ada contoh. Data yang acak dulu. Kalau datanya data tunggal seperti itu namanya data tunggal. Hanya ada data berupa angka 3, 4, 7, 8, 7 dan seterusnya. Maka kita urutkan dulu. Dari yang paling kecil 3, 3, 4 dan seterusnya sampai 12. Nah, sebelum menentukan Q1, Q2 dan Q3-nya, maka kita tentukan dulu letak kuartilnya itu di mana. Misalkan letak kuartil Q1. Nah, kita lihat letaknya. Q1 letaknya di 1 kali 14 ditambah 1 dibagi 4. Mohon untuk menghitung atau menggunakan matematika, kalau di situ ada 14 tambah 1 dalam kurung, kemudian dibagi 4 juga dalam kurung, maka yang dikerjakan adalah 14 tambah 1 dulu. 15 dibagi 4, baru dikalikan 1. Tetap 15 per 4, sehingga menghasilkan angka 3 per 4. Kan tidak ada urutan angka atau berada pada posisi 3 per 4, maka Q1-nya kita hitung dengan rumus. Berarti Q1 itu terletak pada X3, data yang ketiga. Berarti X3 ditambah 3 per 4, nah, kali X4 min X3, karena terletak di antara data yang keempat dan ketiga. Sehingga Q1 itu adalah 4. Sesuai dengan pembagian itu ya. Yang kedua, kita tentukan dulu letak Q2-nya. Karena Q2 berarti 2 kali 14 tambah 1 dibagi 4. 15 per 4 kali 2. Sama dengan 15 per 2. Sama dengan 7,5. Maka Q2 itu, nilai Q2 itu adalah X7 ditambah setengah, ya. X7-nya adalah 7. Kemudian X7 min X6. 7 min 7, 0, 0 kali setengah 0, ditambah 7, maka hasilnya 7. Dan seterusnya sampai di situ ada Q3. Itu kalau datanya berupa data tunggal. Sedangkan untuk yang berikutnya, untuk kuartil data kelompok. Nah, datanya kelompok. Langsung saja data kelompok yang seperti apa? Nah, yang seperti ini. Data yang kita kelompokkan berdasarkan interval. Di intervalnya jelas di situ. Misalkan antara 87 sampai 108. Jumlahnya ada 2. 109 sampai 130 jumlahnya 6 dan seterusnya. Sehingga jumlah semua data itu 25. Nah, dengan rumus yang sudah ada, I untuk data kelompok, maka kita bisa menentukan nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil yang ketiga. Dengan rumus itu, I
QI sama dengan L besar, ya, L besar, kemudian ditambah I dibagi 4 kali N. Itu kali ya. Kali N. Ini kali N. Ya bisa. Dikurangi CF kali I besar. Dibagi dengan F. Berdasarkan data dan keterangan itu, kita bisa mencari nilai Q1, Q2, dan Q3. Nah, bisa diperhatikan di situ, N-nya kan jumlah data N besar itu 25, dan seterusnya, sehingga diperoleh nilai Q1 seperti itu. Nah, coba nanti mahasiswa dengan rumus yang ada itu, mencari nilai berapakah Q2-nya dan berapakah Q3-nya. Silakan dicoba. Matematika tidak bisa dibaca begitu saja, tetapi harus dikerjakan. Oke, yang terakhir adalah persentil. Nah, ada buku yang menuliskan PS, ada buku lain yang menuliskan PSI, ada buku lain yang menuliskan PI, yang maksudnya adalah persentil. Apa persentil itu? Persentil adalah titik atau skor atau berupa nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita teliti itu ke dalam 100 bagian yang sama besar. Nah, intinya persentil itu kalau kita melakukan penelitian dengan jumlah sampel di atas 100, bahkan di atas 200. Tapi kalau untuk data-data yang sampel yang sedikit, yang di bawah 100, kita tidak perlu menggunakan persentil. Tetapi siapa tahu nanti suatu saat ada mahasiswa yang diterima di pekerjaan statistik, kantor statistik, yang biasanya melakukan sensus dengan banyak data, maka ketika itu rumus-rumus persentil ini diperlukan. Nah, sekali lagi ada yang menuliskan PS, ada yang PSI, ada yang PI. Rumusnya jelas itu. Nah, makanya di situ saya tuliskan ada yang pakai rumus atas ini PS, ada yang pakai PI. Seperti ini. Sama saja. Kemudian bagaimana kalau datanya itu data berkelompok? Nah, kalau datanya berkelompok, maka kita menggunakan rumus yang lain. Nah, ada yang menggunakan PSI supaya tidak kaget nanti, oh rumusnya kok PS, kok PI. Ada yang hanya P saja. Nah, rumusnya seperti itu. Nah, tapi ada rumus lain yang menggunakan rumus seperti ini. PI sama dengan PB ditambah I per 100 kali N min FK dibagi FI kali P. Nah, di situ keterangannya N jumlah seluruh frekuensi, N kecil jumlah seluruh frekuensi, PB-nya tepi bawah kelas persentil, sama dengan L yang di atasnya itu. Kemudian I-nya bilangan bulat yang kurang dari 100, P-nya panjang kelas interval, kalau di rumus yang atas sama dengan I-nya. Nah, ini memang bukunya lain, pedomannya lain, sehingga kita bisa menemukan itu. Sedangkan FI-nya frekuensi kelas persentil,
dan FK-nya jumlah frekuensi sebelum kelas presensi. Saya kira itu materi pada pertemuan hari ini. Tinggal nanti penjelasan skala interval dan skala rasio. Untuk itu saya kembalikan kepada host. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Jika mau ditanyakan. Ya, silakan. Dibantu ya absennya ya. Kok yang hadir hanya 28 ini partisipannya ya. Oke, Pak, ini sudah saya catat. Oke, terima kasih. Silakan, siapa yang mau bertanya? Pak. Ya, silakan. Tentang data sekunder tadi, Pak. Itu kan kita mengambil, apakah boleh mengambil data orang lain di dalam catatan penilaian kita, Pak? Terus seumpamanya kalau boleh berarti itu sebagai bahan rujukan dan bahan perbandingan, Pak. Oke. Ini Terima kasih. nama sudah itu ya. Cuma begitu pertanyaannya. Oke. Data sekunder itu memang suatu data yang diperoleh atas usaha pihak lain. Jadi misalkan kita ngampung, katakan begini, ya, kita ngampung datanya orang lain, yang orang lain itu datanya valid, boleh, tidak apa-apa. Tetapi harus disebutkan sumbernya. Ya, jadi data itu misalkan kita gali dari tenaga TU suatu sekolah tertentu, maka di bawah kalau kita tabel, data itu kita tabel, di bawahnya sumber TU SMA mana begitu, atau TU MI mana, dan sebagainya. Boleh kita ngampung data orang lain asalkan data itu valid, boleh, tidak masalah. Sekali lagi yang penting sumbernya harus mengacu pada sumber utama. Maksudnya begini, ada pihak lain yang sudah mengadakan penelitian dan dia sudah punya data, ngapain kita repot-repot? Tapi sumbernya bukan dari sumber yang kita minta tadi. Orang tadi minta dari data itu diperoleh dari sekolah tertentu, maka sumbernya ya sekolah itu. Begitu. Bagaimana? Berarti kalau seumpamanya kita sama-sama punya data, Pak. Berarti data yang awal tersebut, yang data rujukan itu sebagai bahan perbandingan kita juga boleh berarti, Pak? Boleh, hanya dipakai perbandingan boleh, tidak masalah. Tapi tetap dipakai apapun data itu, maka harus menyebutkan sumbernya. Karena kita kan tidak punya data itu. Kalau sumbernya, kalau kita misalkan menggali data itu dari siswa, dicatat satu persatu, nama, kemudian nomor induk siswanya, alamat orang tuanya, ya kan lama. Tetapi di TU sudah ada data, atau ada peneliti lain, atau kita kolaborasi dengan pihak lain, ternyata sudah punya data, tidak masalah kita pakai. Apakah kita pakai sebagai sumber data primer boleh, atau kita pakai sebagai data pendamping boleh, atau yang dikatakan tadi Mas Khairul, data perbandingan, silahkan, tidak masalah. Bagaimana? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya tambahkan. Jadi Mas Khairul ini sepertinya sudah pernah membaca jurnal atau artikel ilmiah. Jadi begini loh. Umumnya untuk mengutip tulisan orang lain, apakah itu terjemahan atau dari tulisan yang ditulis oleh peneliti tertentu, maka sumbernya itu tetap harus diambil, dikutip. Harus dikutip. Dari mana data ini saya peroleh? Karena saya tidak mungkin bisa mengulas seperti ini, tidak mungkin. Nah, ternyata data yang kita peroleh itu
dari hasil penelitian orang lain. Orang lain sudah meneliti, sudah menganalisis, yang hasilnya menghasilkan kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa, yang kesimpulan itu kita kutip misalkan. Berdasarkan pendapat peneliti X, ternyata nilai PAI siswa SMA ini kurang, rendah, ataukah sedang. Peneliti lain mengadakan penelitian di tempat tertentu, di tempat lain, yang hasilnya seperti ini, dengan analisa begini. Nah, dari temuan-temuan sebelumnya itu, dari peneliti-peneliti sebelumnya itu, maka kami bermaksud untuk menggali data, untuk menentukan apakah benar, untuk meyakinkan apakah benar nilai PAI siswa SMA itu rendah, apakah sedang, dan sebagainya. Nah, itu harus dikutip, harus diambil kutipannya. Kita tidak bisa meneliti ke sana kemari kapan selesainya ya. Wong ke satu sekolah kita nggak mari-mari, nggak selesai-selesai, apalagi beberapa sekolah. Kita bisa mengambil dengan catatan begini. Mahasiswa itu harus pintar mengolah kata. Ketika kita hanya mengambil pendapat orang lain tanpa diubah katanya, kalimatnya, maka dianggap plagiasi itu. Contoh begini. Menurut pendapat Babun Soeharto, COVID-19 di IAIN Jember merajalela. Kata-kata itu harus diubah supaya tidak tergolong plagiasi. Bagaimana caranya? Diolah, ditambah boleh, dikurangi boleh. Menurut Babun Soeharto di tahun 2021, nah, COVID dan sebagainya, itu harusnya begitu. Ditambahi, dikurangi. Nah, kalau kita ngambil persis pendapatnya Babun Soeharto yang saya sampaikan tadi itu, ya tidak bisa dianggap plagiasi. Begitu ya, Mas Khairul, tambahannya seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain. Bagaimana? Ayo Mbak.